di dalam prosesnya itu ada semacam kitir, contoh lembaran uang. Lembaran uang yang kita beri contoh itu, pengalaman saya itu ada yang uang masih rapi, masih baru, dan ada agak lusek. Seandainya agak lusek, ya satu kerdus ya agak lusek semua. Lah setiap menggandakan tuh saya selalu ikut juga. Tapi beliaunya tanpa beban uang. Setelah kita tidak bisa memenuhi atau memberi makan atau mengganti candu kristal putih itu, begitu hilang ya tanpa beban. Bahkan wah eman-eman Pak, wah eman-eman apa gampil mungkin nak candu kristal putih enten nekakne duit niku 5 menit saged. Ya betul. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu Pak Basuki. Rahayu, rahayu. Pinanggihan rahayu. Niki badhe nderek tangklet. Jenengan taos perso natos ngalami pengalaman penggandaan uang. Nggih. Nah niki damel edukasi napa pembelajaran dumateng kanca-kanca, khususnya pemirsa Viper Kediri, supados luwih waspada mengke kedepane jenengan nglatuhi cerita pengalaman jenengan babagan penggandaan uang niku kronologine pripun ngoten. Monggo Pak Mas. Oh ngaten Mas Tro nggih. Nggih, salam rahayu 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 sagung dumadi. Awalnya kita itu terpuruk dalam arti kebutuhan keuangan demi mengentaskan utang-utang teman. Terus ketemu seseorang lah yang bisa menggandakan uang. Lah niku nyoto, dalam arti dalam penggandaan uang itu langsung bisa 1,3 M lebih. Pokoknya nyata berarti. Nyata, bahkan kita hitung. Bahkan hari berikutnya kula nugasaken kanca niku kapurih kontrol keadaan uang itu masih utuh. Dengan catatan uang itu bisa dimanfaatkan asalkan ditukar dengan candu kristal putih. Oh, gitu. Berarti sebelum dapat candu itu enggak bisa digunakan gitu. Enggak bisa digunakan. Dari orang tersebut gitu arahannya kan. Nggih, enggak bisa digunakan. Tapi bisa ditukar. Kalau kita nukar katakan 5 lembar, ambil 5 lembar, kita tukar uang saya 5 lembar 500, itu kita belikan ya laku, kita contohkan di bank itu ya bukan uang palsu. Berarti sebenarnya uang beneran gitu. Uang beneran dan asli gitu. Asli. Cuma metodenya pakai beberapa persyaratan gitu. Lah dengan adanya persyaratan kados kalau wau kita usaha pados candu kristal putih lewat YouTube dan lain-lain, tapi setelah kita dapat itu kita sodorkan ndak mau makan atau bukan itu yang dimaksud. Tapi akhirnya ketemu nggak Pak dari gitu? Ketemu setiap, tapi ndak begitu spontan, ndak. Artinya perlu waktu mengingat bahwa candu kristal putih yang dimaksud itu adalah suatu getah
telutuh atau dadak atau getah dari pohon garu. Oh, pohon garu yang dipaku, kemudian tetesannya itulah yang dinamakan candu kristal putih. Sehingga kita hanya manut keberadaan atau ketersediaannya. Jadi seandainya saya minat cari ini tidak bisa, perlu waktu ada 3 minggu, 1 bulan, sampai 6 kali. Itu pengalamannya sampai 6 kali itu gimana Pak? Dapat, dibawa pulang terus gimana? Ya, lah dari yang aslinya sana itu dimasukkan pada suatu botol kecil, kita seret, terus kita lakban, terus kita bawa pulang, sampai di rumah itu jadi kerikil. Jadi kerikil. Pertama dari 5 butir itu jadi kerikil 3. Terus setelah itu ada komando lagi, kalau candu kristal putihnya ada, kita tempuh, kita cari, nyampe di rumah jadi kerikil 2. Terus ketiganya kosong malam. Nggak jadi apa itu? Nggak jadi apa-apa, pulang hilang. Terus keempatnya itu jadi kerikil tapi dari tanah hitam liat itu. Itu jumlahnya juga 3. Tapi akhirnya ketemu enggak, Pak? Maksudnya yang benar-benar enggak berubah gitu, ketemu? Tidak ketemu. Bahkan cara masukkan ini saya ya tahu sendiri dimasukkan di dalam botol itu ya tahu sendiri. Terus yang nyeret ya saya, yang lakban ya saya. Bahkan dalam perjalanan pulang itu harus sesuci, dalam arti kita ndak boleh istilahnya itu kentut atau kencing dan lain-lain, kita terpaksa kita ganti yang megang, gantian gitu. Tapi tetap seperti itu. Komentarnya yang mencarikan, ini digiaglak demit neng alas kono mang ini gitu. Itu kelihatannya ya marah-marah, wes gini aja. Langkah selanjutnya harus kita tempuh dengan cara kita masuki daun ringin keraton dengan memutar balik arah jarum jam sebanyak 7 lembar, ya kita penuhi seperti itu. Tapi di rumah ya hilang. Hilang itu. Dan akhirnya uang 1,3 itu tidak bisa diambil berarti? Tidak bisa diambil. Jadi kalau menggandakan atau menciptakan uang itu cepat, artinya itu dalam waktu, katakan waktunya 1 minggu. 1 minggu itu hilang. Terus nanti ada komando, ada candu kristal putihnya misalkan siap. Lah, beliaunya itu juga menciptakan uang itu juga mendadak, dan saya sebagai makmumnya dengan tangan yang ikut numpang di situ ya jadi sekian itu, sekitar 1,3 pernah kita hitung, lebih bahkan. Nah ini yang jadi pertanyaan saya Pak, yang ngasih komando bahwa kristal putih itu sudah ada itu dari pihak penggandanya atau sampai nyari sendiri? Dari pihak yang menggandakan itu. Oh ya, jadi kalau gini ketemu Pak, ketemunya gini berarti dari sampean perjalanan untuk mewujudkan, untuk mengambil uang tersebut, tentunya sampean kan mencari kristal itu, ya. Dan itu menjadi syarat mutlaknya kan? Syarat mutlak. Ya. Dan sampean, saya kira untuk mendapatkan kristal itu pasti mengeluarkan dana kan? Ya, sebagai penebusan candu kristal putihnya itu. Nah dari perjalanan itu kira-kira sampan menghabiskan berapa? Ya kalau 60 juta adalah. Itu ya? Iya. Berarti sistem si pengganda ini untuk mengambil uang jenengan, kalau kita pikir secara logis,
dia ingin mengambil uang jenengan tapi biar tidak ketahuan gitu Pak. Makanya syaratnya harus ini. Dan yang masalahnya yang jadi tanda tanya itu yang mencarikan tempat kristalnya itu si dia gitu kan gitu. Dan sampai mungkin lama-lama sampai sadari mungkin itu Pak. Dan sampai dengan kegagalan 6 kali belum pernah bisa dipertemukan antara pemilik candu kristal putih sama penggandanya itu. Bahkan setiap kita pertemuan penggandanya, saya itu suruh tunggu di Masjid Agung gitu. Terus beliaunya menemui yang punya candu kristal putih. Terus datang, candu kristal putihnya ada kan gitu. Terus kita masukkan di botol kan gitu. Sampai akhir tidak pernah ditemukan. Berarti akhir ceritanya jenengan berarti uangnya tidak didapat, sampan sudah mengeluarkan dana dari pencarian candu kristal. Iya. Tapi dalam 6 kali itu ya 6 kali proses dalam penggandaan uang, karena umurnya kan menurut beliaunya kan 1 minggu. Nah, tiap hari kita kontrol uangnya ya masih di kamar itu. Masuk. Dan yang punya candu kristal putih itu hanya orang-orang itu aja atau pindah-pindah? Orang-orang itu saja. Nah, kalau berarti jenengan itu dipermainkan oleh sebuah trik kan gitu. Ya mungkin. Kalau dipikir kan gitu. Ya. Dia yang menggandakan, dia tahu tempat persyaratannya kan gitu. Ya. Sampan harus datang ke sini, menebus di sini kan. Ya. Dan dibuat beberapa kali gagal kan. Berarti ini sudah antara si pengganda dan penyedia alatnya ini untuk mengambil uang ini berarti sudah kerjasama, komunikasi ya. Kalau dipikir logika lah Pak ini kan gitu. Logikanya seperti itu. Karena apa? Karena selain dari situ itu katanya ndak memenuhi syarat untuk bisa sebagai ganti uang yang bisa dipakai, gantinya candu kristal putih, tapi candu kristal putih yang asalnya dari pohon garu yang jumlahnya 7 sak Jawa Timur sama Jawa Tengah itu yang memiliki hanyalah seseorang itu gitu. Tapi sayangnya sampai 6 kali belum pernah kita itu pengen dipertemukan sama pemilik pohon garu itu ndak dipertemukan. Nah, sampean bisa punya pikiran untuk mundur dari proses itu dari apa Pak? Ya, yang terakhir sampai ke 6 kalinya itu gini. Daripada memang perjalanannya jauh melewati hutan-hutan, katanya wah panggah digaglak bangsa lembut sing manggon di alas gini-gini. Terus sudah kalau gitu ritual di sana. Ritual di sana kita sewakan hotel yang bagus, tidak mau. Hotel adalah tempat yang kurang sakral untuk itu. Terus minta tempat khusus, ya saya sanggupi. Tapi pada hari hanya itu candu kristal putihnya itu ndak datang. Gitu. Terus akhirnya sampean mempunyai keputusan untuk mundur itu. Ya, untuk kita batalkan setelah 6 kali. Tapi sempat disandra sama teman saya yang menggandakan uang dan yang pernah koneksi sama yang punya candu kristal putih itu, ditahan sampai 3 hari. Berarti sampean sebenarnya merasa lah waktu itu sudah merasa seperti ada permainan gitu. Ya, merasa saya itu setelah kita sewakan di hotel yang bagus itu kok muntir ndak katanya kurang sakral gini-gini, permintaannya terlalu apa berlebihan, bahkan ingin maunya di keraton, bahkan saya berusaha mau masuk ke keraton juga dengan lewat orang kan gitu. Nah, ini juga untuk apa ya, edukasi untuk teman-teman semuanya biar tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin bukan panjenengan saja, mungkin banyak korban-korban lain yang
masuk ke ranah penggandaan uang itu, karena saya juga pernah diajak oleh teman saya, dia punya hutang itu 1,5 M dan akhirnya hutangnya justru malah bertambah jadi 3 M. Karena ya itu tadi persyaratannya harus gini, nyari. Pertama dia diwujudkan, Pak. Jadi pertama itu kalau teman saya dia masuk rekening pertama itu jadi. Jadi itu mungkin untuk pancingan saja kan. Akhirnya mau lebih banyak kan gitu. Tambah banyak. Ya sama seperti itu. Hasilnya justru malah 0. Nah, makanya pertama terakhir dia minta saya itu keris ompiang sama nogo siluman dan tilam upi. Saya punya semua itu kerisnya kan. Iya. Saya diminta, ayo Mas datang ke tempat sana itu mau apa ngambil uang. Nah, saya saking jengkelnya, saya udah tahu ini jelas nggak beres itu. Daripada saya wirawiri, saya suruh ngomong dia. Nanti kalau nggak jadi, orang yang mau mewujudkan uang itu saya tumbalkan sekalian. Jadi biar enak gitu loh. Daripada saya bawa pusaka ini ke sana nanti nggak ada hasilnya. Kalau memang nggak ada hasilnya, berarti orang itu harus tanggung jawab. Dia mau jadi tumbalnya. Nyatanya nggak berani. Berarti sama dengan jenengan itu konsepnya. Jadi ini kerjasama dengan ini untuk mengambil uang jenengan ya kan, untuk mengeluarkan uang dari jenengan, dan akhirnya dia sebenarnya sudah tahu Pak. Kalau ini nanti ujung-ujungnya sampan akan menyerah dengan sendirinya sebenarnya gitu. Dan itu banyak sebenarnya korban-korban seperti itu banyak. Makanya ceritanin jenengan ini bisa jadi edukasi untuk teman-teman mulai sekarang dan seterusnya. Apabila diiming-imingi dengan penggandaan uang secara goib, lalu membutuhkan syarat-syarat tertentu, sebenarnya itu hanyalah sebuah trik atau permainan orang-orang yang pinter, yang akhirnya ingin minteri orang-orang yang membutuhkan, maksudnya dalam kesusahan gitu Pak, sebenarnya. Ya, yang saya herankan tuh gini kan Bro, dari proses 6 kali itu untuk mewujudkan uang saya selalu ikut juga. Artinya itu sampai tempatnya kan kerdus itu kan dibuka, nanti tempatnya kurang memenuhi daripada muncar, itu kita lakban lah sampai juga penuh betul. Cuma di dalam prosesnya itu ada semacam kitir, contoh lembaran uang yang kita beri contoh itu, pengalaman saya itu ada yang uang masih rapi, masih baru, dan ada agak lusek. Seandainya agak lusek ya satu kerdus ya agak lusek semua. Lah setiap menggandakan tuh saya selalu ikut juga. Tapi beliaunya tanpa beban uang, setelah kita tidak bisa memenuhi atau memberi makan atau mengganti candu kristal putih itu, begitu hilang ya tanpa beban. Bahkan wah eman-eman Pak, wah eman-eman apa gampil mungkin candu kristal putih enten nekakne duit niku 5 menitnya sakit. Ya betul, 5 menit itu ya penuh gitu. Lah yang saya herankan itu saya tukar ambil 5, teman saya ada yang nukar 2, teman saya ada lagi nuker 3, itu dibelikan semua laku, juga dicontohkan juga uang asli itu. Yang saya herankan gitu. Sebenarnya penggandaan dengan memakai kotak ataupun kerdus itu sudah dibongkar oleh spiritual sekarang ini Pak. Itu sudah dibongkar, itu memang bisa. Yang kemarin itu yang lagi viral-viral di TV itu kan ditangkap gitu Pak. Makanya sebenarnya itu hanya untuk menipu si korban gitu, biar dia percaya gitu Pak. Makanya uang itu sebenarnya memang sudah ada Pak, bukan digandakan, itu memang sudah ada. Jadi dalam kardus itu memang sudah ada uangnya. Itu permainan trik sebenarnya. Nah jenengan biar lebih percaya makanya disuruh menyaksikan. Nanti di saat sampan menyaksikan, sampan akan
sangat percaya, makanya apa yang dia suruh pasti sampean jalankan. Sebenarnya dia hanya mencari uang sampean tuh biar keluar gitu. Makanya dia tahu nanti kalau ujungnya pasti gagal, itu dia tahu. Berarti seperti disihir itu ya istilahnya. Iya, sampean seperti kena hipnotis atau gendam gitu dari proses penggandaannya ini tadi. Jadi sampean biar percaya, tim sampean pun percaya karena apa, disuruh menyaksikan langsung. Iya, menyaksikan langsung. Udah sampean tukar kan gitu tuh. Iya. Sampean belikan, sampean cekkan. Ya memang itu memang benar-benar uang itu. Tapi uang ini memang dipakai oleh mereka untuk mengambil uang sampean yang sebenarnya gitu. Makanya persyaratannya pun dia nunjuknya cuma 1 orang. Kalau ndak ke situ iya kan? Itu yang jadi tanya-tanya adalah itu sebenarnya. Iya. Jadi benang merahnya itu antara yang memiliki candu kristal putih sama yang menggandakan uang itu kok harus itu kan gitu. Kok nggak boleh cari yang lainnya gitu. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, ini moga-moga aja buat teman-teman pengalaman Pak Basuki ini menjadi pelajaran buat kita semuanya agar kita tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang berkedok menggandakan uang secara goib dan membutuhkan sarana apa itu tadi, getah itulah ataupun minyak lah ataupun pusaka lah, itu sebenarnya adalah permainan dari mereka. Ini mungkin pengalaman pribadi jenengan yang luar biasa dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Basuki sudah berbagi pengalamannya dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi buat semuanya. Matur sembah nuwun. Salam rahayu Pak Basuki. Rahayu, rahayu, rahayu.